Nah, dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW pun mengisyaratkan, bahkan merinci beberapa dosa besar. Kata beliau, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku jelaskan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kami semua menjawab, ya mau wahai Rasulullah. Maka beliau menyatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Dosa-dosa besar itu pertama syirik kepada Allah. Syirik bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Syirik bahasa Arab artinya menduakan Allah dalam hal ibadah. Kedua, menyakiti hati kedua orang tua. Dan yang ketiga, memberikan persaksian palsu. Ini 3 dosa besar. 3 ini bukan hasar, bukan hanya 3-3-nya. Banyak yang lain. Hanya inilah 3 besar dari ranking pertama di antara dosa-dosa besar. Pertama syirik, kedua menyakiti orang tua, yang ketiga memberikan kesaksian palsu. Ini menunjukkan ada dosa besar, berarti ada juga dosa kecil. Dalam hadis lain masih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, masih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 jenis dosa, 7 jenis kesalahan besar, dosa besar yang bisa menyebabkan pelakunya binasa karena terazab oleh Allah Azza wa Jalla. Qila, ditanyakan, wa ma hunna ya Rasulullah, apa sajakah ke-7 dosa besar yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, al-isyraku billah wa sihar wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalla yawmaz zuhaf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. ke-7 dosa besar yang membinasakan itu adalah pertama syirik kepada Allah. Kedua sihir. Ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh dengan alasan benar itu pertama tentu saja di peperangan. Yang kedua, umpamanya ada orang melakukan kejahatan, hukumannya bunuh. Contohnya umpamanya berzina, hukumannya dirajam sampai mati. Tapi itu algojo yang melaksanakannya atas putusan hakim. Hakim yang menetapkan. Nggak bisa sembarang orang. Kita menemukan ada orang berzina, digerebek langsung dirajam oleh kita, nggak boleh. Kita nggak berwenang. Atau umpamanya pencuri ini, dia ketangkap, potong tangan, nggak boleh. Itu bukan wewenang kita, wewenang hakim. Jadi yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Keempatnya, memakan harta anak yatim. Kelimanya, memakan harta riba. Keenamnya, lari dari medan perang. Dan yang ketujuhnya, menuduh wanita-wanita yang mukminat, yang bersih, yang selalu menjaga diri dengan tuduhan berzina. Itu termasuk dosa besar dan membinasakan pelakunya. Hadis ini pun mengisyaratkan kalau ada dosa besar berarti juga ada dosa kecil.